Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas kepingan petunjuk dari Danmachi Sword Oratoria terbaru yang mungkin menjadi petunjuk untuk cerita utama Danmachi volume 19 nantinya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Seperti yang telah admin katakan di video-video pembahasan sebelumnya, telah dipastikan bahwa alur waktu Danmachi Sword Oratoria berada sedikit lebih cepat dibanding dengan alur waktu Danmachi story utama dengan main karakter Belcranel. Sama halnya dengan Danmachi cerita Belcranel yang telah mengakhiri arc Dewi Freya di volume light novel Danmachi volume 18, Danmachi Sword Oratoria juga telah mengakhiri arc Demi Spirit di volume 12 dengan Belcranel yang tampil di ujung light novel dengan membunuh naga Nidhogg. Dengan begitu, arc baru Danmachi Sword Oratoria telah dibuka kembali dengan light novel Danmachi Sword Oratoria volume terbaru, yaitu volume 13 yang baru saja dirilis pada tanggal 14 Februari 2023. Seperti halnya kejadian yang telah dibuktikan pada Danmachi anime season 4, yaitu keberadaan Ryulayan di Knossos. Itu merupakan salah satu bocoran yang telah diceritakan di Danmachi Sword Oratoria. Maka dari itu, bisa admin pastikan bahwa alur waktu Sword Oratoria lebih cepat, yang pastinya juga akan mengandung sedikit banyak informasi tentang cerita terbaru yang akan menjadi fokus utama pada story utama, yaitu Danmachi volume 19 nantinya. Agar kalian lebih memahami apa saja kepingan informasi petunjuk Danmachi Sword Oratoria volume 13 yang mungkin berkaitan dengan story utama, ada baiknya Sobat Anime mengikuti sebagian besar cerita Danmachi Sword Oratoria volume 13, yaitu sebagai berikut. Cerita dimulai dengan kepulangan Levia Viridis sejak pertarungan terakhirnya setelah melawan Vilfis, yang ternyata sudah terjadi rentang waktu delay sebanyak 2 bulan, yang mana kepulangan Levia dibuat semakin terkejut setelah menyadari berita Freya Familia telah dibubarkan, yang disebabkan kemenangan Belcranel yang telah mendapat kenaikan level menjadi petualang berlevel 5. Levia semakin dibuat terkejut dengan pesatnya perkembangan yang didapat oleh Belcranel. Akibatnya, Levia Viridis yang baru saja pulang dari ekspedisinya di luar kota Orario semakin merasa terpinggirkan melihat prestasi yang telah ditunjukkan oleh Belcranel. Levia kemudian mulai berlatih kembali dengan keras dengan bimbingan Riveria dan Beto di lantai dalam Dungeon. Selain daripada itu, karena kepulangan Levia juga membuat semua orang terkejut, dikarenakan penampilan Levia kini terlihat sangat berbeda drastis. Dikarenakan Levia memilih untuk mengubah penampilannya dengan memotong pendek rambut panjangnya. Yang tidak hanya itu, dikarenakan latihan keras yang dilakukan Levia setiap hari, membuat Levia terpaksa memakan makanan yang paling dibenci oleh elf, yaitu daging. Dikonfirmasi dari pernyataan Dewi Loki, setelah Levia semakin sering memakan daging, itu menyebabkan pertumbuhan dada Levia kini bertumbuh dengan subur, membuat Dewi Loki cemburu terhadap perkembangan dada Levia yang sangat pesat. Yang setelahnya, arc baru telah muncul di Danmachi Sword Oratoria, yaitu distrik sekolah. Seperti yang dijanjikan, Petualang Anime hanya akan membahas kepingan cerita Danmachi Sword Oratoria yang mungkin saja berkaitan dengan story utama milik Belcranel ke depannya. Kepingan potongan cerita kejadian yang mungkin disisipkan kepada story utama, yaitu hal penting yang pertama adalah di waktu Danmachi Sword Oratoria tengah berlangsung sekarang, diketahui kota Orario kedatangan kapal dari Poseidon Familia, yang mana kapal ini dulunya
pernah digunakan oleh Zeus Familia dan Hera Familia untuk mengalahkan salah satu monster legendaris yang bernama Leviathan. Yang setelahnya kapal milik Poseidon Familia itu digunakan sebagai sekolah untuk petualang pemula yang ingin mencari pengalaman untuk mendukung mereka agar dapat menjadi lebih kuat. Di sana juga diperlihatkan dewa baru yang bernama Dewa Balder, yang mana Dewa Balder merupakan dewa yang dulunya pernah menjadi familia bagi Levia sebelum berpindah dan memilih bergabung dengan Loki Familia. Hal poin kedua yang mungkin saja berkaitan dengan story utama milik Belcranel yaitu serpihan petunjuk untuk cerita Danmachi berupa Dewi Loki yang memberikan misi kepada Levia untuk menjadi guru di sekolah petualang. Yang mana tujuan Loki menugaskan Levia di sana agar Levia bisa mengoreksi dirinya dengan bercermin menggunakan refleksi dari murid-murid yang ada di sekolah petualang tersebut. Di sana, Levia diberi tugas menjadi instruktur bagi skuad kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yang dimana 2 petualang diantaranya berlevel 3. Mereka bernama Natalie Noe dan Luke. Yang mana Levia merasa heran dengan bagaimana bisa petualang di luar kota Orario dapat mencapai level 3. Keheranan Levia dijawab dengan Luke yang menjawab bahwa dia telah melalui jalan yang sangat berat hingga dia akhirnya dapat mencapai level 3 tersebut. Sisanya 2 anggota di bawah kepemimpinan Levia, yaitu seorang gadis elf bernama Milia dan petualang beast human bernama Cole. Di saat pertanyaan Levia tentang bagaimana Luke dapat mencapai level 3, di sini Mimin menggarisbawahi terdapat informasi tentang bencana yang masih akan menjadi momok yang harus diselesaikan para petualang di kota Orario. Luke menjelaskan bahwa meskipun petualang di kota Orario dimudahkan dengan adanya Dungeon yang membuat mereka dapat lebih cepat mendapat kenaikan level, Luke lalu mempertanyakan mengapa petualang di kota Orario tidak segera menyelesaikan misi untuk mengalahkan monster legendaris yaitu One Eye Black Dragon. Luke bahkan menceritakan, berbeda dengan penduduk Orario yang dapat hidup damai, kehidupan orang-orang yang tinggal di luar kota Orario sangatlah berbahaya. Meskipun monster legendaris One Eye Black Dragon masih belum menunjukkan kehadirannya, namun tempat yang diyakini keberadaan monster One Eye Black Dragon, yaitu Lembah Naga, semakin hari semakin membuat gusar penduduk di sekitar. Dikarenakan monster-monster yang berada di dekat lembah tersebut mulai menunjukkan eksistensi mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menjadi korban keganasan monster yang mencoba menghindari aura dari monster One Eye Black Dragon. Berikut adalah 2 poin penting yang kemungkinan besar akan berpengaruh besar atau kecil ke cerita utama Danmachi, story utama yang diceritakan main karakter Belcranel. Yaitu 2 poin tersebut, admin ringkas menjadi kedatangan kapal Poseidon Familia, serta keberadaan monster One Eye Black Dragon yang mulai menyebabkan masalah yang harus segera diatasi. Nah, sekian poin penting cerita yang kemungkinan akan menyinggung perjalanan Belcranel di Danmachi Volume 19. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki saran atau pendapat cerita yang lain, dapat kalian tuliskan di kolom komentar. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!